Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan berita yang dimuat oleh klikpendidikan.id terkait dengan update atau informasi terbaru seputar pembahasan rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara, di mana di rancangan undang-undang perubahan ini terdapat beberapa poin yang sangat krusial terhadap keberadaan tenaga honorer. Salah satunya adalah pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Untuk itu silakan disimak secara lengkap video ini untuk mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, tenaga honorer atau non aparatur sipil negara tampaknya akan berbahagia oleh karena anggota Komisi 2 DPR RI telah bergerak agar seluruh tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara itu dapat tercapai impiannya selama ini. Selama ini kita ketahui bahwa nasib honorer sekarang lagi tidak aman-aman saja setelah beredar kabar bahwa akan ada penghapusan tenaga honorer pada tahun ini, yakni tepatnya paling lambat 28 November tahun 2023. Kebijakan penghapusan ini sesuai dengan surat edaran yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, di mana di surat edaran tersebut dinyatakan bahwa status kepegawaian yang ada di instansi pemerintah hanya terdiri dari pegawai P3K dan pegawai negeri sipil. Tentu saja hal tersebut membuat para tenaga honorer akan menjadi khawatir atas masa depannya saat ini. Rekan-rekan sekalian, di sisi lain, salah satu anggota Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah akan kembali membahas tentang penyempurnaan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Seperti yang dimuat dalam klikpendidikan.id.com ini, di dalam Undang-Undang ASN tersebut setidaknya terdapat 4 poin yang isinya membuat para tenaga honorer akan senyum sumringah. Apa saja keempat poin yang dimaksud? Ternyata 4 poin penting tersebut dibocorkan oleh anggota Komisi 2 DPR RI, yakni Muhammad Rifki Nizami Karsayuda dalam sebuah video di akun pribadinya. 4 poin tersebut yang pertama adalah seluruh tenaga honorer itu akan diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara, yakni P3K. Kemudian yang kedua, rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini akan membuat kategori baru, yaitu P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Kemudian yang ketiga adalah P3K penuh waktu itu akan diberikan hak seperti layaknya seorang pegawai negeri sipil, yakni selain gaji dan tunjangan juga akan mendapatkan jaminan karir dan dapat menduduki jabatan struktural. Kemudian yang keempat adalah P3K juga akan mendapatkan tunjangan masa tua atau dana pensiun. Nah, keempat poin ini rencananya akan dimasukkan dan diinput di dalam rancangan perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Rekan-rekan sekalian, sampai dengan saat ini rancangan Undang-Undang perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini masih tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Akan tetapi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad Rifki Nizami selaku anggota komisi yang menangani secara langsung pembahasan rancangan undang-undang ini, dalam waktu dekat rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara ini akan segera disahkan. Tentu kabar ini menjadi kabar yang baik kepada rekan-rekan kita para tenaga honorer, dan semoga saja seluruh pembahasan dan tahapan-tahapan pembahasan rancangan undang-undang ini bisa berjalan lancar agar segera bisa disahkan dan dilaksanakan. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian informasi pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.